Hai teman-teman, saya dari kelompok 7 ingin memaparkan materi tentang pendidikan karakter dan etika digital. Sebelum melanjut ke materi, alangkah baiknya izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama ada Abdul Wafi, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Verlinda Eka. Yang ketiga ada Nur Fadilatul Hilaliyah. Baik teman-teman, untuk yang selanjutnya yaitu selamat menyimak video materi dari kita. Saya Verlinda Eka Rahayuni Putri dengan NIM 231D10113. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter secara formal adalah pendidikan yang sistematis dan terencana untuk mendidik, memberdayakan, dan mengembangkan peserta didik agar dapat maksimal dalam membangun karakter secara pribadi, sehingga individu dapat tumbuh menjadi individu yang bisa memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, bangsa, dan negara. Pendidikan karakter merupakan aspek penting dalam pendidikan generasi muda yang bermoral dan berbudaya. Di tengah gempuran modernisasi dan globalisasi, pendidikan karakter menjadi benteng untuk menjaga nilai-nilai luhur bangsa dan menyiapkan generasi penerus yang tangguh dalam menanggapi berbagai tantangan. Pendidikan karakter bertujuan untuk menghasilkan insan yang berakhlak mulia, berbudi luhur, serta memiliki kepribadian yang tangguh dan bertanggung jawab. Adapun 5 tujuan utama pendidikan karakter yaitu 1. Membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Membentuk peserta didik yang berakhlak mulia dan berbudi luhur. 3. Membentuk peserta didik yang berkebangsaan dan mencintai tanah air. 4. Membentuk peserta didik yang memiliki rasa hormat terhadap hak asasi manusia dan keadilan. 5. Membentuk peserta didik yang mampu hidup dalam masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Kemendikbudristek telah menetapkan 5 nilai utama dalam pendidikan karakter, yaitu yang pertama religius, memiliki nilai-nilai religius yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan lain, dan menggunakan agama sebagai landasan untuk bertindak secara positif dan bertanggung jawab. 2. Jujur, bersikap dan bertindak jujur dalam segala hal, berani mengatakan yang benar dan membela hak, serta mampu bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. 3. Yaitu toleransi, menghargai perbedaan individu, suku, agama, dan kepercayaan, serta mampu hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati. 4. Disiplin, patuh dan taat terhadap aturan, memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, serta mampu menyelesaikan tugas tepat waktu. 5. Yaitu kerja keras, memiliki semangat untuk bekerja keras dan pantang menyerah dalam mencapai tujuan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Abdul Wafi dari Universitas PGRI Argopuro Jember dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 2. Jadi di sini teman-teman saya akan menjelaskan tentang penerapan pendidikan karakter di dalam sekolah. Jadi teman-teman, pendidikan karakter itu tidak hanya diterapkan di dalam pembelajaran tertentu, akan tetapi juga harus diintegrasikan di dalam aspek sekolah. Jadi bagaimana sih teman-teman caranya? Jadi caranya yang pertama adalah pembelajaran. Jadi pembelajaran di dalam setiap pembelajaran yang ada di sekolah, di dalamnya juga harus diterapkan nilai-nilai karakter. Yang kedua adalah keteladanan. Keteladanan di sini dimulai dari seorang guru. Mengapa demikian? Karena guru itu digugu dan ditiru. Ada pepatah mengatakan guru kencing berdiri maka murid akan kencing berlari. Seperti itu teman-teman. Yang ketiga adalah pembiasaan. Pembiasaan di sini adalah seorang guru membiasakan terhadap murid-muridnya adalah memberikan contoh yang baik. Sehingga apa? Sehingga murid-murid atau peserta didik tadi itu di dalam kehidupan sehari-harinya adalah menerapkan nilai-nilai karakter. Seperti itu teman-teman. Yang keempat adalah keterkaitan pemangku kepentingan. Keterkaitan pemangku kepentingan di sini adalah melibatkan orang tua, masyarakat, dan lingkungan sekitar.
Terus apa sih manfaat dari pendidikan karakter bagi peserta didik? Jadi, manfaatnya yang pertama adalah membentuk karakter yang kuat dan tangguh bagi peserta didik. Yang kedua adalah meningkatkan prestasi belajar bagi peserta didik. Jadi prestasinya itu semakin meningkat, seperti itu teman-teman. Yang ketiga adalah meningkatkan rasa tanggung jawab dan disiplin. Jadi, kalau sudah peserta didik itu diajarkan nilai-nilai karakter di dalamnya, maka saya yakin peserta didik itu akan bertanggung jawab dan disiplin apabila benar-benar diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan juga bekerja sama. Mengapa demikian? Karena pola pikir peserta didik yang menerapkan nilai-nilai karakter di dalam kehidupan sehari-hari, saya yakin teman-teman cara berpikirnya itu sudah berbeda dengan yang lain, sehingga mudah sekali untuk bersosialisasi dan bekerja sama. Yang kelima adalah membentuk generasi muda yang bermoral dan berkarya dan berbudaya. Maka dari itu teman-teman, sangat penting pendidikan karakter ini bagi bangsa dan negara. Mengapa demikian? Karena pendidikan karakter ini merupakan investasi penting untuk masa dan bangsa, untuk masa depan kita bersama. Dengan menambahkan nilai-nilai karakter kepada generasi muda, kita dapat mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang berakhlak mulia, dan mampu membawa bangsa ini kepada yang lebih baik. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai etika digital. Dalam era digital, teknologi informasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, termasuk di kalangan mahasiswa dan juga di kalangan pelajar. Kenapa di golongan mahasiswa dan juga pelajar? Karena mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dan pelajar yang sedang membentuk karakternya sangat berpenting banget dalam mengembangkan etika digital. Etika digital bukan hanya sekedar aturan atau norma, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar filosofi dan ideologi negara Indonesia. Etika digital melibatkan pemahaman tentang bagaimana menggunakan teknologi dengan cara yang adil, aman, dan menghormati hak serta privasi orang lain. Hal ini juga sesuai dengan adab dan juga aturan-aturan yang dianut oleh negara Indonesia sendiri, di mana setiap orang harus memiliki sopan santun dalam berbahasa maupun menggunakan media digital. Adapun aspek terpenting dalam etika digital dalam melibatkan sejumlah prinsip dan nilai-nilai yang membentuk pedoman perilaku di kalangan masyarakat dan juga khususnya di pelajar dan juga mahasiswa. Yang pertama itu ada privasi dan juga keamanan. Etika digital itu menuntut perlindungan terhadap privasi individu dan juga keamanan data. Pengguna harus memahami dan menghormati hak privasi orang lain serta menjaga informasi pribadi mereka sendiri. Dan yang kedua itu menggunakan teknologi dengan bertanggung jawab. Tentang etika digital itu mengharuskan individu menggunakan teknologi dengan bijaksana. Hal ini mencakup penggunaan internet, media sosial, dan perangkat digital lainnya tanpa merugikan orang lain ataupun melanggar hukum. Yang ketiga, pencarian kebenaran dan kredibilitas informasi. Etika digital memerlukan sikap kritis terhadap informasi yang ditemukan di media sosial atau di online. Pengguna diharapkan untuk memverifikasi dulu kebenaran informasi sebelum menyebarkan supaya menghindari informasi hoax atau berita palsu. Yang keempat itu pencegahan cyberbullying dan pelecehan online. Di etika digital ini melibatkan penggunaan teknologi tanpa melibatkan diri dalam perilaku cyberbullying atau pelecehan online. Hal ini mencakup penghormatan terhadap perbedaan pendapat dan penanganan konflik secara konstruktif. Jika kita lihat Indonesia sendiri menjadi
diangkat sebagai duta netizen terjahat karena ketikan-ketikan mereka dan juga karena hate komentar di sosial media. Yang kelima itu ada partisipasi demokratis dalam ruang digital. Etika digital mendorong partisipasi aktif dalam diskusi online, demokrasi digital, dan menyuarakan pendapat secara positif. Hal ini termasuk menjaga kerukunan dalam ruang digital dan menghormati pluralitas pendapat. Selanjutnya, pemahaman teknologi dan dampaknya. Etika digital memerlukan pemahaman tentang bagaimana teknologi bekerja dan dampaknya terhadap individu maupun masyarakat. Hal ini melibatkan kesadaran akan implikasi etis dari inovasi tersebut seperti kecerdasan buatan atau AI, terus ada big data dan keamanan cyber. Yang ketujuh itu ada keseimbangan penggunaan teknologi. Etika digital mendorong keseimbangan penggunaan teknologi mencakup penghindaran kecanduan terhadap media sosial. Kecanduan terhadap media sosial ini dirasakan oleh mungkin dari masyarakat yang masih di level remaja sampai bahkan di level sudah orang tua. Itu masih sering mengalami kecanduan terhadap media sosial. Nah, terus selanjutnya ada permainan online. Seperti yang kita tahu, kecanduan seperti game-game online. Terus juga ataupun aktivitas-aktivitas yang ada di digital lain yang dapat merugikan kesehatan mental dan juga kesehatan fisik mereka. Berikut saya akan memaparkan contoh penerapan etika digital sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Yang pertama, menggunakan Pancasila sebagai panduan. Etika Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang dapat menjadi panduan bagi perilaku mahasiswa dan pelajar dalam ruang digital. Terus yang kedua itu menggunakan teknologi dengan bertanggung jawab. Terus juga keseimbangan. Terus juga ada hak privasi dan keamanan data. Nah, lalu penggunaan teknologi untuk kesejahteraan bersama. Nah, etika digital terus berkembang seiring dengan perubahan teknologi dan budaya digital. Namun, karena etika digital bukan hanya bertanggung jawab dalam individu, maka kita harus sama-sama belajar untuk memahami tentang yang namanya etika digital dan juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pemateri yang sudah memaparkan materinya. Untuk teman-teman yang sudah menonton ini, jangan lupa like, komen, dan untuk yang mau bertanya silakan langsung di komen di kolom komentar. Buatlah pertanyaan yang sebaik mungkin dan sebijak mungkin. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di lain waktu.